Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Putri Oktarian Nabila dengan NIM 22105122023 dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan paper berjudul Dilema Efisiensi Anggaran antara Penghematan dan juga Kualitas Pelayanan Publik. Next. Oke, tahun 2025 menjadi momen penting bagi Indonesia ketika pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran secara besar-besaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan juga berbagai regulasi turunannya. Kebijakan ini tidak hanya soal pemotongan angka belanja, tetapi juga menyangkut bagaimana negara itu menjaga stabilitas fiskal sekaligus mempertahankan kualitas pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur. Ya, selanjutnya kita akan membahas terkait dinamika kebijakan efisiensi anggaran. Sejak awal tahun 2025, pemerintah pusat itu mengintegrasikan kebijakan efisiensi anggaran ke dalam kerangka pelaksanaan APBN dan juga APBD melalui kombinasi instrumen regulasi dan arahan teknis. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menginstruksikan seluruh menteri atau pimpinan lembaga dan juga kepala daerah untuk melakukan identifikasi serta pelaksanaan efisiensi belanja, mencakup belanja operasional, perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, dan bantuan pemerintah. Pembangunan infrastruktur serta pengadaan peralatan dan mesin juga termasuk ke dalam efisiensi anggaran ini. Kebijakan ini kemudian dijabarkan lebih rinci dalam Surat Kementerian Keuangan nomor S-37-MK.02-2025 yang menetapkan besaran efisiensi belanja kementerian atau lembaga tahun anggaran 2025 sebesar Rp256,10 triliun dengan rincian per kementerian atau lembaga serta jenis belanja yang menjadi sasaran efisiensi. Surat Kementerian Keuangan tersebut menegaskan bahwa identifikasi efisiensi harus difokuskan pada belanja operasional dan non-operasional yang bersifat mendukung, sementara belanja pegawai dan juga belanja bantuan sosial dikecualikan dari pemotongan. Lampiran kebijakan juga mengarahkan efisiensi pada item seperti alat tulis kantor, kegiatan seremonial, perjalanan dinas, jasa konsultan, pemeliharaan, dan juga sebagian belanja infrastruktur yang tidak mendesak. Dengan presentasi penghematan yang bervariasi antar pos belanja, selain itu, pemerintah juga menekankan bahwa efisiensi harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga tidak sekedar menjadi pemotongan anggaran administratif saja. Lalu kita masuk pada dampak efisiensi terhadap pelayanan publik. Oke, kebijakan efisiensi anggaran 2025 membawa konsekuensi langsung terhadap berbagai aspek pelayanan publik, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang sangat bergantung pada pembiayaan APBN dan APBD. Analisis ringkas DPR RI mencatat bahwa penghematan 306,70 triliun berpotensi mempengaruhi ruang fiskal pemerintah daerah, khususnya melalui pengurangan sebagian dana alokasi umum dan juga dana alokasi khusus, sehingga beberapa program layanan sosial perlu disesuaikan prioritas dan skala cakupannya. Di beberapa daerah, penyesuaian anggaran menyebabkan penjadwalan ulang kegiatan, pengurangan intensitas program pendukung, dan juga pengetatan belanja operasional untuk menjaga keberlanjutan layanan inti. Dalam sektor pendidikan, temuan Mardani dan juga Suherlan mengenai efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran di Kabupaten Aceh Besar menunjukkan bahwa meskipun alokasi pendidikan cukup besar, rasio efektivitas dan efisiensi masih belum optimal dan sempat berada pada kategori kurang efisien. Lalu pada sektor kesehatan, kebijakan efisiensi juga berdampak pada penyesuaian belanja Kementerian Kesehatan dan juga pemerintah daerah. Kementerian Kesehatan melalui pedoman pengendalian belanja menegaskan bahwa efisiensi harus diarahkan terutama pada biaya perjalanan dinas, rapat tatap muka, dan juga kegiatan internal, sementara layanan kesehatan esensial seperti pelayanan puskesmas, imunisasi, serta penanganan penyakit prioritas harus tetap dijaga. Next. Lalu kita masuk pada transformasi digital dan juga inovasi layanan publik. Efisiensi anggaran di sektor publik 2025 tidak hanya dilakukan melalui pemotongan belanja, tapi juga melalui akselerasi transformasi digital birokrasi, peraturan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, dan kebijakan e-government dijadikan instrumen untuk merampingkan proses administrasi, mengintegrasikan data, dan juga mengurangi duplikasi program yang memicu pemborosan. Dengan integrasi SPBE ini, proses perencanaan, penganggaran, pelaporan, serta evaluasi kinerja dapat dilakukan secara lebih cepat dan juga transparan sehingga mendukung efisiensi belanja tanpa menurunkan kualitas layanan publik. Next. Oke, kita masuk pada tantangan dan risiko serta bagaimana ancaman kualitas, ketimpangan, dan korupsi yang akan terjadi dengan adanya efisiensi anggaran ini. Meskipun kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 diproyeksikan dapat memperbaiki kualitas belanja dan stabilitas fiskal,
Terdapat sejumlah tantangan serius yang berpotensi mengancam kualitas pelayanan publik. Pertama, pemotongan anggaran yang dilakukan secara luas dan cepat beresiko mengganggu kelangsungan layanan jika tidak didukung analisis kebutuhan yang memadai dan juga pemetaan dampak yang rinci, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Kedua, penyesuaian transfer ke daerah menimbulkan kekhawatiran atas kemampuan beberapa daerah dengan kapasitas fiskal lemah untuk mempertahankan standar layanan publik minimum, khususnya di wilayah terpencil dan tertinggal. Penelitian Doriza dan rekan-rekannya juga menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal melalui DAK pendidikan, DAK non-pendidikan, dan PAD berperan dalam mengurangi disparitas akses pendidikan dasar, tetapi manfaat tersebut sangat bergantung pada besaran dan konsistensi transfer pada daerah dan juga kemampuan daerah dalam mengelola anggarannya. Next. Kita masuk pada peluang solusi dan rekomendasi. Di balik tantangan-tantangan tersebut, kebijakan efisiensi anggaran 2025 juga membuka peluang besar bagi reformasi tata kelola keuangan publik dan birokrasi. Beberapa kajian mengatakan bahwa efisiensi dapat menjadi momentum untuk memperkuat orientasi hasil atau result-oriented budgeting, meminimalkan belanja yang tidak produktif, dan juga meningkatkan akuntabilitas kinerja program. Penerapan penganggaran berbasis kinerja, penguatan SPBE, dan juga integrasi sistem informasi keuangan memungkinkan pemerintah itu menghubungkan input antara anggaran dengan output dan outcome secara lebih jelas, sehingga keputusan penghematan dapat didasarkan pada bukti empiris. Itu menurut penelitian Mahmudi tahun 2016 di dalam Ardiasmo 2018. Rekomendasi kebijakan yang banyak disorot antara lain itu pertama ada pemerintah pusat dan daerah perlu menyusun prioritas anggaran berdasarkan analisis kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekedar pola historis atau pertimbangan publik jangka pendek. Kedua, pelibatan masyarakat dan juga pemangku kepentingan, termasuk akademis, organisasi profesi, dan juga kelompok masyarakat sipil. Dalam proses perencanaan evaluasi dan anggaran ini penting untuk meningkatkan transparansi dan legitimasi kebijakan. Dan ketiga juga harus adanya penguatan kapasitas aparatur di bidang perencanaan, penganggaran, dan juga analisis data diperlukan agar aparat mampu merancang efisiensi yang efektif, selektif, serta menghindari pemotongan yang merusak fungsi layanan efisien. Oke, berdasarkan pembahasan singkat tadi, dapat disimpulkan bahwa efisiensi anggaran di tahun 2025 itu bukan sekedar isu teknis penghematan, tetapi sebuah dilema kebijakan yang menyentuh langsung keadilan sosial dan juga kualitas pelayanan publik. Efisiensi bisa menjadi langkah strategis ketika dilakukan secara terukur berbasis data di bidang transparansi serta pengawasan publik yang kuat. Namun, juga dapat berubah menjadi ancaman ketika hanya dimaknai sebagai pemotongan belanja tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya. Rapatnya, hasil kajian dalam paper ini juga dapat menjadi bahan refleksi sekaligus masukan bagi pembuat kebijakan, akademis, dan juga masyarakat untuk mendorong pengelolaan anggaran negara yang lebih efisien, adil, dan berorientasi pada pelayanan. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan dalam paper saya ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.